Sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman pendaftar CPNS 2024 tentunya sudah melihat pengumuman Pascasangka seleksi administrasi CPNS 2024. Nah, tentunya di sini bagi teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi, langkah berikutnya di sini nanti setelah kita masuk dalam daftar nama peserta lulus seleksi administrasi akan mengikuti SKD ya. Dan di sini nanti untuk mengikuti SKD, di sini nanti kita akan bersaing dengan sesama peserta yang lulus seleksi administrasi. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru bagaimanakah cara cek jumlah pesaing pelamar CPNS 2024, yaitu sesama peserta lulus seleksi administrasi. Dengan demikian di sini nanti kita akan bisa nih untuk mengatur strategi supaya lulus itu nanti kira-kira bagaimana. Sekaligus juga kita akan melakukan bahasan kira-kira apa sih penyebabnya kok kartu peserta ujian di SSCSN saat ini hilang, dan bagaimanakah solusi kartu peserta ujian hilang di SSCSN. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, ketika itu setelah pengumuman Pascasangka seleksi administrasi, di sini sebenarnya sudah muncul untuk kartu peserta ujian. Namun di sini muncul tampilan baru, yaitu sudah berubah ya. Selamat, Anda lolos tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian CASN 2024 belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sanggah dan juga verifikasi sanggah berakhir ya. Untuk mencetak kartu peserta ujian nanti kita akan muncul nih tombol di bawah ini. Nah, sebelumnya di sini sudah muncul untuk tombol cetak kartu peserta ujian. Namun ketika itu setelah kita cetak ternyata untuk bagian jadwal itu masih kosong ya. Nah, kira-kira penyebabnya apa dan solusinya bagaimana? Kita melakukan pengecekan yaitu di beberapa instansi pemerintah pusat dan juga daerah. Akun SSCSN di sini sama, yaitu kartu peserta ujian ini enggak ada. Dan di sini kalau misalkan kita mengacu pada jadwal terbaru, yaitu tentang penyesuaian jadwal seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2024. Ya benar sih, kalau misalkan kita lihat ini kan kemarin untuk jadwal di Jawa Sangga itu kan jadwal barunya tanggal 20 sampai dengan 24 September ya. Kemudian berikutnya untuk di bagian ini, maka di sini di pengumuman Pascasangka itu setelah teman-teman mengajukan sanggah pada masa sanggah dulu itu tanggal 29 September. Kemudian untuk penarikan data final, jadi setelah ini itu kan dilakukan penarikan data final nih. Nah, kalau misalkan kita mengacu pada jadwal terbaru, nah saat ini kita sudah masuki pada bulan Oktober ya. Nah, setelah sesama peserta lulus seleksi administrasi di Pascasangka itu dilakukan penarikan data final SKD CPNS. Jadi dari seluruh peserta yang lulus seleksi administrasi itu tahap berikutnya adalah mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD. Maka dilakukan penarikan data final SKD CPNS. Kemudian berikutnya untuk penjadwalan SKD CPNS itu adalah masih mengacu jadwal yang lama, yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024. Jadi kalau misalkan video ini dibuat itulah tanggal 6 ya, ini tanggal 6 Oktober. Jadi kalau misalkan sampai tanggal 6 ini kartu peserta ujian belum muncul di akun SSCSN, maka teman-teman silahkan dipantau, yaitu 2 hari lagi ya, entah itu tanggal 7 maupun juga di tanggal 8 ini nanti insya Allah akan segera keluar nih untuk jadwal dan juga tombol cetak kartu peserta ujiannya. Dan nanti untuk finalnya nanti seluruh peserta akan bisa mencetak kartu peserta ujian yang ada di SSCSN, yaitu ketika sudah diumumkan yaitu daftar peserta, waktu dan juga tempat SKD CPNS. Dan nanti untuk jadwal pengumuman daftar peserta dan juga waktu tempat SKD CPNS nanti tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024. Jadi di sini nanti maksimal tanggal 15 Oktober teman-teman nanti silahkan di login SSCSN untuk mencetak kartu peserta ujian yang sudah versi lengkap ya. Dan selain itu teman-teman juga bisa nih untuk mengecek di portal website instansi masing-masing untuk melihat itu pembagian jadwal dan juga persesinya serta tata tertib untuk nanti mengikuti SKD CPNS itu nanti akan disampaikan pada website resmi instansi masing-masing yang kita daftar teman-teman. Dan berikutnya menjelang jadwal SKD CPNS dirilis, di sini sudah muncul nih untuk menu baru yang ada di SSCSN, yaitu pelamar CPNS ini bisa melihat ya, yaitu kira-kira jumlah pesaingnya itu nanti berapa. Nah, di sini kita dasarkan yaitu pemanfaatan di bagian simulasi memilih formasi. Ini kita bisa masukkan untuk jenjang pendidikan kita.
Nah, silakan teman-teman dicek, yaitu disesuaikan dengan data diri masing-masing untuk jenjang pendidikannya itu apa. Jadi misalkan saja saya itu akan mengecek yaitu pesaing saya itu kira-kira jumlahnya berapa. Nah, di jenjang pendidikan di sini dipilih ijazah kita apa. Misalkan ijazah saya adalah S1 ya atau sarjana, dan kemudian di sini kita pilih nih untuk prodi kita itu apa. Prodi pada ijazah kita. Ini kita bisa pilih. Kalian bisa juga ketikkan yaitu seperti ini ya. Misalkan di sini ada D4 atau S1 Teknik Informatika. Nah, ini kalian misalkan di sini ada S1 Ilmu Teknik Informatika misalkan. Kemudian instansinya teman-teman silakan dipilih, yaitu misalkan adalah saya melamar tuh di Badan Kepegawaian Negara misalkan. Kemudian jenis pengadaannya itu adalah CPNS. Kemudian kita klik cari. Nah, di sini kalau misalkan belum diketemukan, ini silahkan teman-teman masukkan kata kunci yang lebih detail ya. Dan dari sini kita akan bisa mengetahui teman-teman, yaitu untuk jumlah pesaing kita itu kira-kira berapa. Nah, misalkan saja di sini untuk auditor ya, yaitu auditor ahli pertama, ini instansi adalah di Badan Kepegawaian Negara. Kemudian unit kerjanya nanti di BKN, ini di Inspektorat khususnya, yaitu formasinya adalah CPNS umum. Kemudian di sini jumlah kebutuhannya ini ada 5. Kemudian jumlah yang lulus verifikasi ini ada 113. Kemudian di sini ada juga yaitu untuk Manggala Informatika ahli pertama ya. Ini jumlah formasinya ada 1. Jumlah yang lulus seleksi administrasi ini ada 14. Yang ini lagi yang ini ya, yaitu penata kelola sistem dan teknologi informasi. Ini adalah jumlah formasinya ada 1. Sementara yang lulus verifikasi ini ada 1. Nah, ini jadi untuk nanti yang akan menjadi pesaing kita itu adalah kalian bisa lihat yaitu di kolom jumlah lulus verifikasi. Nah, kenapa? Dikarenakan setelah lulus seleksi administrasi ini kan nanti ikut SKD ya. Tentunya kalau misalkan kita bicara peluang lulus, ini kalau misalkan jumlah formasi dengan jumlah pelamarnya mungkin sama atau mungkin lebih banyak jumlah formasi, maka peluang untuk bisa lulus ini nanti akan bisa lebih besar teman-teman. Nah, nanti kalian bisa lakukan dengan cara yang sama tadi, yaitu bisa disesuaikan dengan instansi masing-masing yang dilamar ya. Nah, di sini malah ada yang penata kelola sistem dan teknologi informasi. Ini jumlah formasinya ada 2. Namun untuk peserta yang lulus seleksi administrasi ternyata di sini nggak ada. Ya, di sini untuk penata kelola sistem dan teknologi informasi ini jumlah formasinya ada 2. Kemudian untuk pelamarnya ini hanya ada 1. Misalkan di sini kita cari lagi, misalkan sebagai Manggala Informatika ahli pertama di pemerintah Kabupaten Ngawi. Di sini formasi yang dibutuhkan itu hanya ada 1, namun pendaftarnya di sini ada 85. Kalau misalkan jumlah pesaingnya segini banyak, ya tentunya nanti seluruhnya peserta 85 ini ikut SKD. Kemudian untuk maju ke SKB nanti akan di ranking yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 3, dikarenakan 3 kali jumlah kebutuhan ya untuk maju ke SKB. Dan tentunya pastikan teman-teman di sini nanti untuk atur strateginya, yaitu pastikan kita itu mendapatkan nilai lulus passing grade dan juga berperingkat terbaik ya. Nah, salah satu cara untuk kita itu bisa lulus tes CPNS ya, ini kita bisa berlatih soal nih, mumpung masih banyak waktu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mencari rekomendasi bimbel online, ini silahkan ikuti yaitu panduan yang ada di deskripsi video ini. Sekaligus kalian bisa ikut fitur yaitu tryout secara gratis ya. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Semoga tahun ini kita lulus ya tes CPNS 2024.